Selamat sore, hadirin sekalian dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang saya Jumadi bisa hadir bersama membantu acara dialog khusus talkshow tentang wawasan kebangsaan dengan tema implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Acara dialog hari ini diselenggarakan kerjasama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan TVRI dan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang. Yang pertama, pada Bapak Wakil Gubernur Lemhanas, Bapak Letnan Jenderal TNI Muhammad Sabar Fadilah. Selanjutnya saya sapa yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Perak, Profesor Edi Suratman, dan hadirin serta pemirsa yang mengikuti acara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Hadirin dan pemirsa TVRI Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum kita memulai, saya ingin membacakan biodata singkat dari 3 orang narasumber. Sebelumnya saya panggil terlebih dahulu Bapak Letnan Jenderal TNI Muhammad Sabar Fadilah. Beliau lahir di Magelang pada tanggal 10 Agustus 1965. Posisi sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Beliau merupakan lulusan Akmil 1988 dan Lemhanas 2015. Sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas, beliau pernah menjabat antara lain adalah Kapuspen TNI dan Pangdam 1 Bukit Barisan pada tahun 2018. Selanjutnya kami panggil narasumber yang kedua, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Sutarmiji Esa Anhum, lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 1962. Sekarang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum menjabat Gubernur, beliau pernah menjabat Wali Kota Pontianak selama 2 periode. Narasumber yang ketiga kami undang Profesor Dr. Edi Suratman.
Beliau lahir di Tapanuli Selatan pada tanggal 7 Juli 1967. Sekarang adalah jabatan guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura. Beliau pernah menjabat wakil rektor dan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Dan beliau adalah salah satu peserta Tarpatnas Pemuda Terbaik Nasional. Jadi tepat kita undang pada hari ini. Para pemirsa, hadirin yang hadir, tokoh masyarakat di studio TVRI Kalimantan Barat, kita akan memulai sesi dialog yang pertama. Yang pertama, Pak Wakil Gubernur Lemhanas. Ya. Sekarang ini kan kita memasuki apa yang disebut dengan era digital, ya, kemajuan teknologi informasi dan sebagainya, membawa era yang tidak menentu, era disrupsi. Ya. Nah, dalam situasi yang seperti itu, bagaimana pandangan Bapak Wakil Gubernur Lemhanas terhadap komitmen masyarakat berbangsa dan negara dengan 4 konsensus dasar itu dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, perkembangan, transformasi, teknologi dan sebagainya itu? Silakan ya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pak Gubernur, terima kasih atas kesediaan dari pemerintah daerah menerima tim kami dari pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Dan Prof. Edi, terima kasih juga sudah berkenan menjadi bagian dari. Pertama, ini satu keniscayaan, Pak. Teknologi semakin berkembang, dunia semakin maju, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau boleh saya bawa sedikit ke belakang, tantangan ini tidak terjadi sekarang saja. Dari dulu juga manusia selalu berlomba-lomba untuk maju. Tetapi sangat dirasakan sekarang ini, kemajuan ini membawa dampak yang luar biasa. Percepatannya begitu cepat, Pak, nggak bisa lagi diikuti dengan baik tahap-pentahapannya, menghilangkan bahkan tahapan-pentahapan yang dalam alam pikiran kita dulu bisa diprediksi. Maka sekarang juga bisa disebut dengan zaman unpredictable. Dengan adanya situasi seperti itu, maka kita tentu sudah barang tentu wajib untuk mengingat proses Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dengan tujuan mulianya ketika itu, yang pada zamannya juga selalu ada tantangan, hambatan, ancaman, dan seterusnya. Nah sekarang tantangan kita berbeda. Tantangan kita sangat berbeda, begitu cepat. Sangat terasa sekali, Pak, perbedaan antara generasi muda dengan generasi kita, yang orang bilang sekarang ada generasi X, Y, Z, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk itu perlu ada pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terus kita pelihara, kita tumbuh suburkan, karena rohnya ada, tetapi barangkali cara-caranya harus kita sesuaikan dengan kondisi sekarang, dengan perkembangan zaman. Itulah yang kedua, yang menurut saya, yang tadi disebutkan era disrupsi ini adalah era di mana secara singkat barangkali era perubahan, ketika ditemukan teknologi maju yang berdampak kepada semua aspek kehidupan manusia. Ideologi, politik, sosial, budaya, semua berubah. Bahkan pada tataran implementasi harus dipelihara. Yang sangat mudah saja, etika berubah. Etika berubah. Mohon maaf, dulu kita masih sungkan mengirim foto kepada orang lain, kecuali barangkali kepada keluarga atau apa. Sekarang bebas. Sekarang dengan mudahnya, itu baru foto, belum nilai fotonya, Pak, dan seterusnya. Sekarang berkata-kata, pukul rata, tanpa ada kesopanan lagi. Itu implementasi yang paling mudah, yang sangat kita rasakan. Nah, untuk itu dengan saya kembalikan lagi ke keadaan negeri kita yang berbagai macam ragam sukunya,
situasi kondisi geografinya setiap pulau berbeda, bahasa, ada bahasa daerah. Di satu sisi harus kita perkuat karena itu menjadi kekayaan kita, tetapi di sisi lain harus mempunyai wawasan kebangsaan yang kuatnya kedaerahan itu untuk merajut persatuan antar suku, bukan untuk mengedepankan salah satu suku atau apapun, atau agama, atau ras, tetapi keindonesiaan kita kuat, sehingga kalau inward lookingnya kuat, maka kita juga harus waspada terhadap bahaya dari luar. Karena di luar ini, yang tadi, kemajuan teknologi selalu membawa dampak dua hal, positif dan negatif. Positifnya kita ambil, negatifnya kita jaga. Kira-kira begitu. Baik Pak Wagub. Saya lanjut ke Pak Gubernur. Ini kan proses pemindahan ibu kota negara ini sedang dilakukan. Pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan itu. Tentu akan ada eksploitasi sumber daya alam. Ada pertambahan penduduk, tidak hanya di IKN, tapi juga di sekitar Pulau Kalimantan, akan memiliki dampak terhadap pemindahan ibu kota negara itu. Ya, khususnya di Kalimantan Barat juga. Bagaimana kira-kira menurut Pak Gubernur upaya pemerintah daerah itu menjadikan wawasan kebangsaan ya sebagai benteng untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di Kalimantan Barat khususnya dan di Kalimantan umumnya. Ya. Jadi begini, kalau saya memandang ini, sumber daya alam kita itu harus bisa, kalau dieksploitasi harus bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai sumber daya alam itu selesai, tidak ada lagi, tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Ini yang akan menimbulkan masalah besar. Ya. Sehingga ketika saya kalau disuruh pilih, saya memilih Kalbar ini banyak sumber daya alam atau SDM yang handal, saya pilih SDM handal. Bukan sumber daya alam. Karena sumber daya alam begitu selesai, kemudian tidak disiapkan SDM yang handal, maka akan jadi masalah-masalah. Ditambah lagi dengan ya kemajemukan kita dalam segala hal, agama, suku, bangsa, ya. Nah, sehingga itu inti dari apa masalah-masalah negara itu kan adalah masalah kemiskinan, ya, masalah kesejahteraan. Nah, kalau kita bisa mewujudkan kesejahteraan, yang lainnya masalah-masalah itu sangat mudah untuk. Ini soal aspek keadilan sosial ya Pak Iya. Gubernur, yang sekarang sedang diperbincangkan terkait dengan membumikan Pancasila itu. Oke. Baik, saya lanjut ke Prof. Edi Suratman. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki bonus demografi, khususnya bertambahnya usia generasi muda seiring dengan era digitalisasi, erupsi dan sebagainya, erupsi itu. Nah, banyak lompatan yang tentu akan terjadi. Ya, konsekuensi dari perkembangan transformasi digital itu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Prof untuk menggugah agar pemahaman wawasan kebangsaan saat ini di kalangan generasi muda itu agak tumbuh, mereka punya perhatian yang besar terhadap wawasan kebangsaan. Ya, makasih. Saya waktu jadi dekan ekonomi itu seringkali menerima tamu mahasiswa dari negara lain. Yang unik bagi saya itu dari Jepang dan Korea. Kalau dibawa teman-temannya mahasiswa belanja ke mall Ahmad Yani, mereka berkeliling seperti tawaf, mencari produk dari negaranya. Dia letih berkeliling itu, baru dia, kalau ketemu itu dulu yang dibeli. Yang saya mau katakan adalah, kecintaan terhadap bangsa dan negara itu nyata pada saat kita belanja, konsumsi. Ya. Kalau kita memilih mengutamakan produk sendiri, saya kira itu sudah bagian dari wawasan kebangsaan, nasionalisme. Dikaitkan dengan bonus demografi, bayangkan kalau produk-produk yang kita hasilkan itu tidak laku di pasar, maka akan banyak tenaga kerja yang tak bisa diserap oleh industri. Bonus demografi adalah kondisi di mana tenaga kerja produktif besar jumlahnya, yang tidak produktif sedikit. Kalau mereka nggak mampu diserap oleh pasar, bonus akan bisa berubah menjadi malapetaka demografi. Itu saya kira poinnya. Dengan demikian, saya
kira kita pantas untuk melakukan evaluasi apakah proses pemantapan wawasan kebangsaan yang kita lakukan selama ini sudah ada pada jalur yang benar. Jangan-jangan situasinya berubah, cara kita melakukan proses pemantapan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Saya kira cara itu perlu kita lakukan penyesuaian dengan kondisi anak-anak muda sekarang. Yang dia setiap hari diserang lewat produk-produk dari negara lain, juga bukan hanya dari sisi ekonomi, diserang juga oleh ideologi dari negara lain. Itu. Jadi ini kaitan dengan modal dasar ya, keberadaan bonus demografi itu. Tapi juga bisa menjadi masalah kalau seandainya tidak ada peningkatan kualitas bonus demografi itu, Prof. Ya. Gitu. Poinnya memang di situ. Begitu kita mengatakan tenaga kerja berkualitas jumlahnya lebih besar, maka yang perlu diikuti adalah penyiapan dari sisi kualitas, lalu menyesuaikan kualitas dengan kebutuhan pasar kerja. Kalau itu tidak nyambung, maka akan terjadi masalah dengan tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat. Itu yang perlu kita antisipasi. Apa Lemhanas memandang ini persoalan yang prinsip nggak, Pak Wagub, terkait dengan wawasan nasional kebangsaan, wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda kita? Tapi di satu sisi bonus demografi kita sudah mulai begitu. Ini modal dasar. Tapi kalau tidak dikeluarkan dengan baik, tadi kata Prof. Edi. Gimana menurut Pak Wagub? Ya, saya kira Lemhanas adalah menjadi salah satu lembaga yang memang mendapat tugas untuk terus memantapkan nilai-nilai kebangsaan itu. Salah satu faktor dari persoalan kita ini semua ini kan memang manusia awalnya, dari manusianya. Saya setuju, saya sependapat dengan Pak Gubernur, Pak Profesor bahwa pada akhirnya kalau manusia maka bicara SDM. Saat ini salah satu concern dari salah satunya ada lima concern dari pemerintah yang kita akan dukung atau kita menjadi bagian dari Lemhanas membicarakan adalah konsolidasi demografi. Mengapa? Karena itu tadi disadari bahwa manusia ini juga bisa menjadi bagian yang luar biasa positifnya, tapi juga harus hati-hati karena akan menjadi bagian yang menjadi bumerang buat kita karena kalau tidak tertangani dengan baik. Masih ada tingkat fertilitas yang tinggi, kemudian masalah-masalah kependudukan, lapangan pekerjaan, tingkat kematian, masih ada stunting di beberapa tempat. Itu menjadi bonus demografi yang kalau arahnya ke sana dibiarkan tentu akan jelek, tidak baik. Saya kira. Bagaimana Pak Wagub, Pak Gubernur, tanggapan terkait dengan persoalan fertilitas, soal stunting? Kira-kira Kalbar menghadapi situasi itu gimana kira? Kadang kita begini ya, segala sesuatu di khusus Kalbar saya melihat data. Data itu ya sulit untuk mendapatkan yang akurat, yang valid. Kemudian indikator-indikator dari data-data yang kita perlukan itu juga sulit. Kemudian arah atau tujuan dari satu pembangun juga sulit. Saya ambil contoh. Saya ketika jadi gubernur, beliau juga salah satu penyusun bersama saya untuk RPJMD ya. Yang kita kejar adalah ada konsep bagaimana segera mengubah status desa. Desa itu mandiri, maju, berkembang, sangat tertinggal, sangat tertinggal. Kalbar waktu itu desa mandirinya cuma satu. Desa sangat tertinggal 678. Desa tertinggal itu 968. Nah, di sini ada 54 indikator. 54 indikator itu di situ ada SDM, di situ masalah kesehatan, stunting dan sebagainya. Ada semua, Pak. Ya. Tapi Presiden kadang bilang, oh ini anggaran desa sudah sekian ratus triliun. Tapi yang melaksanakan ini tidak berdasarkan menyelesaikan indikator-indikator dari perubahan status desa. Nah, alhamdulillah kita di sini
desa itu sekarang desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Sudah terhapus. Per tahun ini desa tertinggal dari 968 tinggal 95. Desa mandiri dari 1 sekarang sudah 585. Jadi ketika ini bisa diubah, maka yang lainnya itu saya rasa tidak begitu sulit. Ya. Stunting walaupun angkanya masih tinggi, tapi realnya saya yakin tidak seperti angka itu, karena data-data tadi. Kemudian SDM kita, walaupun dalam IPM kita jauh tertinggal dari daerah lain, tapi realnya saya sebagai gubernur yakin tidak. Karena tadi itu, ketika desa sudah mencerminkan ini, ya itulah di situ. Karena 54 indikator dari segala-galanya itu ada di situ indikator. Baik Pak Gubernur, kita jeda sejenak. Hadirin dan pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia, masih bersama kami dalam acara Talkshow Implementasi Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 dengan berpedoman pada 11 prinsip pembaharuan, diadakan revitalisasi dan restrukturisasi Lemhanas. Langkah ini dilakukan guna mendukung visi Lemhanas, yakni menjadi lembaga yang berkualitas, kredibel, dan berkelas dunia dalam bidang ketahanan nasional. Lemhanas melaksanakan 3 misi, yaitu mewujudkan kader pimpinan tingkat nasional yang berdaya saing, berkarakter kebangsaan, demokratis, dan mampu berperan dalam pergaulan dunia internasional melalui pendidikan. Memberikan masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan internasional, regional, dan nasional melalui pengkajian strategis. Mewujudkan komponen bangsa yang berkarakter kebangsaan sesuai 4 konsensus dasar bangsa melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hadirin dan pemirsa TVRI Kalimantan Barat, masih bersama kami dalam dialog khusus terkait dengan implementasi wawasan kebangsaan. Kita fokus sisi yang berikut ini, Pak Wagub, Pak Gubernur, dan Prof. Edi, tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan. Saya lanjut ke Pak Wagub Lemhanas dulu. Tadi Pak Wagub sudah menjelaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan itu masih sangat relevan saat ini, dengan berbagai tantangan yang dijelaskan tadi. Nah, menyikapi hal tersebut, kira-kira apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Lemhanas untuk mensosialisasikan dan memantapkan nilai kebangsaan itu kepada seluruh anak bangsa, khususnya di kalangan generasi muda, Pak? Terima kasih. Tentu untuk meningkatkan bagaimana implementasinya, ada 3 bagian yang kita lakukan secara terus-menerus, yaitu secara teknologi, kemudian secara pendidikan, dan satu lagi kita memberikan pembelajaran kepada strateginya, begitu Pak. Disadari bahwa kita juga memanfaatkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang lain. Kita akui bahwa rasa kebangsaan itu ada, masih ada Pak, masih ada di masyarakat kita.
masih cukup tinggi. Angka-angkanya sekitar ada 70%. Tetapi kita tidak boleh puas di situ karena masih ada 30% yang perlu kita tata, kita lihat, kita tingkatkan. 30% kalau dikali 250 juta juga banyak juga itu. Menjadi cikal bakal yang kurang baik kalau dibiarkan. Untuk itu yang dilakukan oleh Lemhanas secara kelembagaan adalah ini salah satunya meneruskan, menyampaikan, memantapkan nilai-nilai kebangsaan ini kepada berbagai generasi dengan berbagai macam cara yang mudah-mudahan ini menjadi agen-agen untuk menyebarkan lagi kepada yang lain. Karena memang nilai-nilai ini dinamis sekali. Rohnya tidak berubah, tetapi cara-caranya, kemudian pemanfaatannya dan seterusnya. Yang kedua, kita tingkatkan dengan pemanfaatan teknologi. Sebagai contoh yang paling ringan adalah sekarang kita banyak melakukan melalui online, Pak. Melalui online. Tentu ini juga bukan milik pribadi Lemhanas. Kita mengharapkan semua pihak termasuk pemerintah daerah, akademisi juga menyebarkan virus-virus, memantapkan nilai-nilai kebangsaan ini sebagai bagian dari upaya terus-menerus. Yang ketiga adalah literasi. Baik literasi melalui digital maupun melalui bacaan-bacaan yang harus terus kita angkat, Pak. Kita sadari bahwa generasi sekarang ini ada yang bilang generasi Android, ada yang bilang generasi strawberry katanya. Yang cepat matang tetapi mudah layu dia, rentan terhadap banyak hal. Mungkin kita juga pada generasi yang begitu, karena kita tidak orang-orang yang ikut berjuang pada masanya. Mungkin orang tua kita juga melihat kita agak khawatir. Dulu sama dengan kita sekarang juga melihat anak-anak kita ada kekhawatiran. Untuk itu perlu ada pendampingan, ada pembekalan, ada tidak menjadi generasi yang terpisah agar akar kita ini tetap terjaga dengan baik, tumbuh bersama. Tadi menarik ada 30% yang menjadi tantangan kita bersama ya Pak Wagub. Ini tentu menjadi kerja besar agar 30% itu mampu untuk dikelola, tingkat nasionalisme kebangsaannya juga berubah. Kira-kira apa tantangan terberat untuk mensiasati 30% ini? Ini kan 70% dari bonus demografi itu adalah kalangan milenial. Gimana nih Pak Wagub? Ya, saya kira tadi melalui pendidikan itu menjadi bagian yang penting untuk terus bisa menjaga rohnya, Pak. Bahkan warga kita ini, kalau saya lupa bentuk pertanyaannya, tetapi kalau diminta untuk membela negara itu besar, Pak, masih tinggi. Tapi kan tidak cukup hanya di situ. Kalau nonton bola tinggi, Pak. Nah, kalau nonton bola, akhirnya kita dua materi yang kita tonton, bola dan perkelahian. Gitu. Ya, itu hanya sesuatu yang harus kita jaga. Apalagi kita ini berbagai macam suku yang, ya tadi yang saya bilang, jangan sampai ada konflik-konflik vertikal yang menyebabkan kerugian mundur sekian tahun lagi. Tidak ada yang diuntungkan dari konflik itu. Tidak ada yang diuntungkan, hanya ego saja yang merasa menang. Baik, saya lanjut ke Pak Gubernur nih. Nah, jika dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah, Pak, kira-kira apa kebijakan yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan peran pemerintah daerah untuk membina dan mengimplementasikan 4 konsensus dasar bangsa itu? Ya dulu 4 pilar kebangsaan. Kalau saya, kita bagaimana menyatukan pola pikir dari tujuan berbangsa dengan latar belakang masing-masing yang berbeda. Ini bukan pekerjaan gampang. Sehingga indikator-indikator itu harus kita pahami betul gitu. Bahkan saya ketika membuat kebijakan antara satu daerah dengan daerah lain itu kita betul-betul hitung ya, pengaruh negatifnya apa, positifnya apa, ya. Dalam artian kita ya menjaga
menyatukan sudut pandang tujuan bernegara itu. Ya. Kita kan latar belakang berbeda dari sisi agama, berbeda dari sisi etnis, berbeda dari sisi pemahaman SDM ya Pak, tingkat kemampuan SDM memahami. Nah ini harus di-manage ini. Kalau ini bisa kita manage dengan baik, maka 4 pilar itu otomatis ya terimplementasi dengan baik. Iya. Nah ini saya nyambung yang kedua tadi. Ini kan Kalbar ini terkenal dengan masyarakatnya yang heterogen, baik agama maupun dari segi etnisitas. Nah terkait dengan itu kira-kira apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan itu dalam upaya untuk menjaga masyarakat yang damai, harmonis, dan persatuan dan kesatuan terjaga di daerah ini, Pak Gubernur. Nah, saya kadang begini melihat anak-anak muda itu kadang pemahamannya masih ada kotak-kotak. Ini yang harus betul-betul kita ubah gitu. Ya. Sehingga yang terjadi kadang di ini ya hal-hal sebetulnya nggak perlu lagi. Nah, kemudian kadang hal kecil ya harusnya ada, kalau kita bicara untuk karena kita kebersamaan tadi tujuan bernegara itu ya harusnya tidak perlu lagi itu menjadi masalah, tapi masih ada itu yang harus kita perbaiki. Nah, saya melihat hal kecil aja kadang gini di komunitas sekolah. Ya. Saya sebetulnya sudah dari dulu ingin ya tidak ada lagi satu sekolah itu yang diisi oleh satu etnis yang sama gitu. Mungkin itu bahaya, Pak. Dimulai dari dunia pendidikan dulu ya, Pak, untuk membangun. Nah harusnya dia bisa, saya lihat harusnya bisa membaur semua. Nah pembauran yang zaman Pak Prof Daud Yusuf ya, itu harusnya dihidupkan kembali, Pak. Ya. Hidupkan kembali karena tantangan kedepannya semakin era digitalisasi. Belum lagi kita bicara tentang ya ketimpangan kualitas pendidikan. Ya. Makanya saya sampai bilang sama Kesbangpol itu, coba dibuat itu anak-anak sekolah itu minimal dia hafal 30 lagu perjuangan. Sekarang jangan yang 33 aja nggak bisa. Ya. Nah, lagu-lagu perjuangan itu semuanya syairnya semuanya berisikan pada kecintaan kita pada negara ini. Bagaimana kita bisa membangun kebersamaan untuk membangun negara ini. Tidak bisa negara atau daerah itu dibangun tanpa kebersamaan, nggak bisa. Ya, jangan lagi berpikir ya. Saya beruntung ya karena hidup lahir dari 5 etnis yang berbeda, nyatu, itulah saya gitu. Jadi saya lebih itu. Nah, berbeda dengan orang yang mungkin lebih kental keetnisannya, Pak ya. Lebih kental ini lebih sulit kita untuk ini. SMA-nya dulu di malah saya SMA saya di Santo Paulus. SMP di PGK. PGK itu Pendidikan Guru Katolik ya. Nah, tapi S2-nya saya Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam. Nah, jadi paripurna. Sehingga pemahaman itu. Baik, memanage perbedaan itu, keberagaman itu ya harus hati-hati di tengah ketidaksamaan strata pendidikan di satu daerah dan daerah lain. IPM kita masih rendah, Pak. Masih baru 67, belum 68. Sementara nasional rata-rata sudah 72. Nah, saya tanya kepada statistik ini kenapa masalahnya? Rupanya ada trauma dari masyarakat kita ketika peristiwa Mandor, Pak. Peristiwa Mandor itu lebih kejam dibanding Westerling. Dacanya itu tidak pernah terangkat ke permukaan, ya. Karena itu lebih kejam daripada Westerling. Baik, Pak Gubernur. Saya lanjut ke Prof Edi. Ini menyambung penjelasan dari Pak Wakil Gubernur Lemhanas dan Pak Gubernur. Kira-kira bagaimana pandangan Prof Edi ini terkait dengan pelaksanaan sosialisasi nilai kebangsaan yang dilakukan oleh Lemhanas dan pemerintah daerah selama ini sebagai akademisi tokoh masyarakat lah ya, pernah ikut Terpatnas, gimana kira-kira? Ya.
Saya kira Lemhanas ini institusi negara yang peranannya dalam pemantapan wawasan kebangsaan sangat bisa kita andalkan. Dia unik menurut saya. Karena dia akan melahirkan orang yang pasti jadi pemimpin. Karena yang masuk ke situ pilihan betul-betul, tidak sembarang orang. Kalaupun dia tokoh ormas, bukan pejabat pemerintah, dia tokoh ormas yang ada di pucuk pimpinan. Masuk di situ, dididik, ada yang singkat, ada yang lama. Saya kira proses itu dibutuhkan untuk memantapkan wawasan kebangsaan mereka. Jadi begitu mereka kembali ke organisasinya, kembali ke institusinya, dia sudah mantap dan menjadi teladan bagi yang lain. Masalahnya adalah seberapa banyak yang dihasilkan Lemhanas setiap tahun. Manusia itu terbatas yang dihasilkan. Konsep-konsep Lemhanas juga kita perlukan. Dan saya kira itu diproduksi Lemhanas langsung ke Presiden. Saya kira itu peran yang besar juga. Kalau saya boleh menyarankan, mungkin sudah saatnya dipertimbangkan oleh Lemhanas memperluas ini. Dulu ketika saya masih muda, tahun 96, saya itu diundang mengikuti seleksi untuk menjadi peserta orientasi pimpinan pemuda Lemhanas saat itu. Terseleksilah kami sekitar 100 orang, satu angkatan. Satu angkatan itu saja, dan habis, nggak berlanjut. Dan kalau kita lihat sekarang, politisi, tokoh-tokoh nasional sekarang, hampir semua, sebagian besar ada di antara 100 orang itu. Beberapa itu sudah jadi menteri, ya, beberapa jadi gubernur, ya, beberapa itu jadi dirjen. Itu saya kira, sehingga beda dengan universitas, Lemhanas ini untuk wawasan kebangsaan, saya kira belum ada tandingannya untuk Indonesia. Jadi kita memerlukan institusi ini. Ya, dalam konteks itu kira-kira ditinjau dari segi aspek sosial budaya nih, Prof. Edi ya. Ada kearifan lokal juga yang bisa menjadikan kekuatan untuk membangun wawasan kebangsaan itu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan di kalangan generasi milenial ini agar mereka tidak kehilangan identitas? Tadi bicara soal pengaruh, Pak Wagub juga menyatakan ya, transformasi digital dan sebagainya. Apa kira yang mesti dilakukan sebagai mantan tokoh pemuda? Dulu di zaman Orde Baru itu sebetulnya banyak yang bagus kita ambil, kita bawa sekarang, nggak salah. Yang tak bagus jangan dibawa. Perencanaan pembangunan Orde Baru sangat berapi. Ada Repelita 5 tahun, kita ganti jadi RPJMD. Ada Repeta tiap tahun, kita ganti jadi RKP. Kemudian ada GBHN 20 tahun, kita ganti jadi RPJPN. Kan kita ambil dari sana, kita bawa. Dulu, orang mau masuk SMA, ada penataran P4. Orang mau masuk kuliah, ada pemantapan wawasan kebangsaan. P4 100 jam. Saya kira pola itu kita bisa ambil kembali sekarang. Anak-anak SMP ke SMA, kita ada penataran. Isinya kita lakukan perubahan. Cara menyampaikannya kita rubah. Tetapi substansinya itu penting untuk menghindari anak-anak muda kita diserang terus oleh ideologi dari negara lain. Itu saya kira patut dipertimbangkan, tapi ini bukan pekerjaan Lemhanas. Ini institusi lain, bukan Lemhanas spesifik. Pak Wagub, sebelum jeda iklan, kira-kira kaitan dengan soal apa namanya, membangun model baru seperti P4 zaman dulu, tapi zaman now begitu, sehingga diterima di kalangan milenial. Apakah Lemhanas sudah membangun apa namanya sinergisitas dengan lembaga lain? Singkat saja, Pak Wagub. Ya, saya kira sinergitas terus kita bangun, bahkan akhir-akhir ini saya bersyukur sebagai institusi saya berterima kasih kepada banyak pihak yang terus meminta bekerja sama dengan kami. Salah satunya adalah BPIP. BPIP juga ada konteks bekerja sama untuk terus menyebarkan nilai-nilai Pancasila, Pak. Kemudian lembaga-lembaga lain dalam 1 tahun itu terus terang memang kita agak kewalahan menerima permintaan untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan ini dari berbagai macam elemen, Pak. Ada pemudanya, ada organisasi, bahkan perusahaan besar itu sering sekali juga meminta kepada kami. Tentu
dengan senang hati kita melakukan karena ini menjadi bagian dari kita untuk terus karya dan tambahan lagi kita sedang mencoba untuk memadukan dengan teknologi. Ini sekarang Bapak Gubernur kita ini juga termasuk dosen dan peneliti di bidang pertahanan sehingga beliau punya banyak hal ide-ide baru yang sedang dalam proses kita kerjakan. Salah satunya pemanfaatan teknologi artificial intelligence yang sedang kita coba tata, Pak. Ini karena butuh anggaran yang cukup, butuh tenaga SDM lagi yang mantap dan personil di kita ini di pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini walaupun sedikit tapi kita coba melalui tadi Pak dengan online kita lakukan dalam 1 tahun barangkali bisa beberapa kali disesuaikan dengan anggaran dan waktu yang tersedia. Baik, semakin menarik dialog kita, tapi kita rehat sejenak dan ikuti iklan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus implementasi wawasan kebangsaan. Lemhanas RI melalui Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan berusaha mewujudkan komponen bangsa yang berkarakter kebangsaan sesuai 4 konsensus dasar bangsa. Beberapa bentuk program yang dilakukan antara lain pemantapan nilai-nilai kebangsaan, training of trainer, dan dialog kebangsaan demi menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan juga bekerja sama dengan instansi atau lembaga non-pemerintah untuk menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini membuka kesempatan yang besar bagi semua kalangan yang ingin mendalami konsep Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hadirin dan pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam dialog khusus terkait dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan. Bersama kita hadir 3 orang narasumber, Wakil Gubernur Lemhanas, Gubernur Kalimantan Barat, dan Prof. Edi Suratman. Saya lanjut dulu ke Pak Wakil Gubernur Lemhanas. Kita sekarang ini memasuki era disrupsi, yang di awal tadi skala perubahannya cepat, sulit untuk diprediksi, sehingga memang ini berpengaruh terhadap pembangunan karakter masyarakat Indonesia. Tentu tidak mudah. Nah, dalam konteks itu apa strategi yang tepat untuk menangani perubahan yang begitu cepat itu, Pak Wagub? Terima kasih. Memang saya ingin bicara dulu tentang aspek percepatannya ini, Pak, yang menyangkut ke berbagai bidang, termasuk salah satunya adalah aspek hukum. Aspek hukumnya yang luar biasa percepatannya. Nah, yang paling mudah adalah misalnya jenis narkotika, Pak. Jenis narkotika sekarang yang sedang berkembang di dunia, Pak, itu ada 400 sekian. Yang payung hukumnya belum ada. Nah,
payung hukum kita baru menyangkut sampai mungkin saya nggak tahu angka-angkanya, tetapi barangkali baru 100 misalnya gitu ya. Yang kita hafal nih, orang umum hafal barangkali cuma ganja, dan apa namanya, kokain, opium dan seterusnya yang bisa kita sebutlah yang paling banyak bisa sebut barangkali hanya 10. Nah, aspek itu saja begitu cepat, luar biasa percepatannya, hukumnya mengikutinya nggak lamban. Belum lagi di bidang-bidang yang lain, Pak. Kejahatan ekonomi melalui digital ini begitu luar biasa. Kemudian banyak hal yang percepatannya luar biasa yang harus diantisipasi oleh kita semua. Nah, untuk itu tentu di era disrupsi ini kita tidak tinggal diam. Secara kelembagaan tetap diatur. Ada Kementerian Kominfo yang mempunyai kewenangan tertentu untuk menjaga saluran kanal-kanal digital yang dari serangan-serangan bahaya terorisme, faham-faham radikal, pornografi, kejahatan ekonomi bahkan. Ini contoh lagi yang paling mudah adalah kejahatan ekonomi yang menjanjikan banyak hal, tiba-tiba bisa kaya mendadak. Tahu-tahu di dalamnya mengandung, dan itu barangkali secara hukum saya tidak tahu, tapi belum masuk dalam perangkap hukum kita misalnya. Nah, itu dimanfaatkan orang. Jadi secara kelembagaan saya kira kita tetap mencoba untuk menjaga itu. Kemudian yang kedua lagi-lagi adalah literasi digital yang kita juga harus memberikan banyak hal pembelajaran. Berita hoaks sekarang begitu banyak sekali, berita yang sudah harusnya sudah terpendam sekian tahun yang lalu dimunculkan sekarang menimbulkan masalah baru. Jejak digital itu kejam, Pak, katanya. Kejam sekali. Nah, ya di satu sisi itu keniscayaan yang tadi saya bilang, itu kemajuan zaman, tetapi di sisi lain juga harus ada kewaspadaan. Baik. Saya kira itu, Pak. Nah, ini kan konsekuensi IT ini. IT ini kan sebuah keniscayaan. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, dalam konteks itu, bagaimana langkah Pak Wakil Gubernur Anas ya untuk mengambil langkah-langkah preventif, protektif yang dilakukan oleh Anas untuk mengatasi konten berita yang menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan provokatif dan sebagainya? Ya. Saya kira secara teknis Lemhanas tidak pada bidang itu karena memang bukan bidangnya, sehingga Lemhanas barangkali lebih memperkuat kepada psikologis manusianya agar mempunyai ketahanan yang cukup. Dia bisa membaca bahwa ini berita hoax, berita yang tidak benar, maka salurannya kepada pihak yang berwenang misalnya. Tidak asal menangkap satu berita itu menjadi sesuatu yang diserap. Sekarang ini kan memang era ketika orang hanya mau membaca apa yang dia inginkan, bukan apa yang diinginkan apalagi oleh negara gitu. Kalau dia pengennya A, maka dia hanya baca yang dia pengen, dia nggak ingin baca yang lain. Nah, kemudian artificial intelligence itu pandai lagi dia. Saya suka membuka pornografi, sekali saya membuka, 2 kali saya membuka, maka komputer membaca, saya senang sama itu, dia akan mengirim saya itu terus. Sekarang kan begitu modelnya, Pak. Perilaku elektronik ini yang sulit. Jadi kehilangan kita batas-batas. Contoh lagi, Pak, yang paling mudah adalah dulu barangkali kita bisa mensensor banyak hal, suratkah, beritakah yang tidak tepat untuk dibenarkan, disensor bukan untuk di lain-lain tapi untuk diluruskan. Sekarang tak bisa lagi. Semua orang bisa jadi redaktur, alatnya sendiri, bisa jadi redaktur, bisa jadi wartawan, bisa dan bisa jadi provokator. Baik, Pak Wagub. Saya lanjut ke Pak Gubernur. Ini pertanyaan yang sama nih, Pak Gubernur. Kira-kira apa saja program pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya untuk menangkal pengaruh negatif dari perkembangan IT? Saya sebelumnya ini tertarik dari masalah hukum, Pak.
memang kemajuan teknologi informasi ini tidak diikuti dengan aturan-aturan yang lebih cepat. Karena sistem hukum kita, Pak, kita menggunakan Anglo-Saxon, Eropa kontinental. Harusnya ya Anglo-Saxon. Ya. Anglo-Saxon itu selalu lebih cepat menjawab permasalahan yang timbul, masalah timbul, dan sebagainya dibandingkan dengan sistem hukum Eropa kontinental. Nah, sehingga pilihan untuk Omnibus Law itu tadi, dalam hal percepatan menjawab ya apa yang berkembang di masyarakat. Termasuk tadi pertanyaan yang sudah kita lakukan dalam hal ini adalah ya selalu program itu kita buat bagaimana menyatukan pola pikir dari latar belakang yang berbeda dalam kita berbangsa dan bernegara. Ya, saya minta ulangi lagi pertanyaan tadi, Pak. Ini terkait dengan dampak negatif IT. Ya. Ini kan bisa memecah belah masyarakat kita, memprovokasi, apalagi masyarakat kita ini kan plural. Kita mau membatasi dan lain sebagainya sulit. Ya. Nah, sehingga kita harus melawannya dengan mengimbangi ya, dampak negatif itu dengan berita-berita dengan ini yang pengaruh positifnya lebih kuat. Ya. Hanya itu saya rasa. Kalau tidak mungkin kita bisa melarang ini, melarang itu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil juga jangan sampai bisa menjadi ya melahirkan hal-hal yang dilakukan untuk hal yang negatif dari melalui IT itu sendiri. Nah, ini juga harus ini kan tidak gampang ya, sehingga setiap kebijakan pemerintah itu selalu bagaimana ruang untuk dijadikan komoditi yang negatif itu kecil. Bukan tidak ada, tidak mungkin. Pasti ada. Karena sudut pandang berbeda tadi. Seperti Bapak katakan, beliau orang itu hanya mau membaca apa yang diinginkan dia. Ya. Bukan apa yang dimaui semua orang, apa yang umum berlaku. Pokoknya asal ya tujuan dia itu bisa tercapai, tergambarkan itu. Sehingga apapun itu. Gitu. Baik, makasih Pak Gubernur. Saya lanjut ke Prof. Edi Suratman. Ya. Nah, ini kan sebuah keniscayaan ya, Prof. Edi. Perkembangan media sosial itu membuat generasi muda kita, anak-anak kita itu cenderung individual. Dia berinteraksi dengan handphone. Ya, lebih asik dengan jalannya sendiri gitu. Nah, kira-kira gimana kira-kira menurut Prof. Edi ini ya? Sehingga mereka juga punya kepedulian lah terhadap persoalan-persoalan kebangsaan, urusan kebangsaan. Nggak nongkrong terlalu banyak di warung kopi, sangat individual misalnya. Ya. Silakan Prof. Edi. Saya kira itu tadi saya mengulang kembali, pendekatan yang kita lakukan harus menyesuaikan dengan kondisi anak muda sekarang. Ya. Menyesuaikan dalam pengertian, saya misalnya dosen, saya menghindari memberi tugas individu. Saya selalu tugas kelompok, supaya dia berkomunikasi dengan orang lain. Saya nyaris nggak pernah lagi saya sekarang memberi tugas individu, tugas kelompok. Kemudian kalau saya suruh bicara, itu bergantian, supaya kelihatan bahwa mereka memang sudah mendiskusikan apa yang mereka sampaikan. Kedua, tadi yang saya katakan, untuk anak-anak muda, mungkin mereka jarang lagi mendengar soal Pancasila, 36 butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, garis-garis besar haluan negara dulu, sekarang RPJPN, jarang mereka kenal. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira kita mesti buka forumnya, supaya mereka mengenal itu. Nah, forumnya itu di mana? Waktu mereka mau lanjut dari SMP ke SMA bisa. Masuk ke, ini kan usia-usia kritis nih. Masuk SMA, SMK, masuk perguruan tinggi. Tetapi dengan cara-cara baru yang lebih menarik bagi anak-anak muda. Saya kira itu yang kita bisa lakukan. Lalu saya ingin menyambung yang disampaikan Pak Gubernur. Anak-anak muda ini nggak bisa lagi kita, informasi nggak bisa kita larang. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi informasi dengan informasi lain. Ya, sehingga memperbanyak pilihan. Mudah-mudahan informasi yang positif itu bisa dikemas
sehingga lebih menarik bagi mereka untuk diakses dibandingkan informasi yang negatif. Baik, terima kasih Pak Prof. Edi Suratman. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dialog khusus ini terkait dengan implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Sebagai acara akhir nih, Pak Wagub, Pak Gubernur, dan Prof. Edi, kita minta closing statement singkat saja. Kita punya waktu tinggal 2 menit. Saya mulai dari Pak Wagub. Terima kasih. Saya kira mari semua anak bangsa pada semua level untuk meningkatkan kemantapan kebangsaan kita secara utuh. Dan yang perlu kita ingat, jangan kita disibukkan untuk mengurus ke dalam, karena kita masih ribut saja ke dalam, padahal orang di luar sana sudah sedemikian maju dan kemajuan mereka ini sebenarnya hal-hal yang harus kita waspadai. Untuk itulah makanya setelah kita memiliki nilai yang kebangsaan yang mantap, ini sebenarnya untuk menghadapi bahaya dari luar. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini kita masih disibukkan dengan urusan di dalam yang akhirnya menyebabkan kita tertinggal. Mari dengan semangat dan persatuan bersama, saya senang saya bisa diterima Pak Gubernur. Terima kasih sekali lagi dan sudah banyak kemajuan yang dilakukan. Pak Edi juga terima kasih tadi menyangkut lembaga kami masih dinilai sangat baik untuk kita teruskan program-program ini. Baik, terima kasih Pak Wagub. Lanjut Pak Gubernur, closing statement-nya. Saya mengajak begini, kita dari latar belakang yang berbeda, etnis, agama, dan lain sebagainya, ekonomi. Tapi mari kita satukan persepsi untuk mencapai tujuan kita bernegara. Itu aja sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Lanjut Prof. Edi. Saya tidak bisa berkata lain kecuali yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Kita ini fitrahnya sudah berbeda. Agama kita beda kadang, suku kita beda kadang, kualitas kepemikiran kita berbeda. Perbedaan itu fitrah, nggak bisa lagi kita gugat. Yang perlu kita persatukan adalah kita menuju ke depan. Tujuan negara kita sama. Untuk itu kita penting sekali memahami 4 konsensus bernegara. Di situ ada tujuan-tujuan kita bernegara. Pancasila, pahami, hayati, laksanakan. Undang-Undang Dasar 45, pahami, hayati, laksanakan. Bhinneka Tunggal Ika, pahami, hayati, laksanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya kira yang menjadi pengikat kita semua. Dan tidak boleh lalai soal hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur Lemhanas, Pak Gubernur Kalimantan Barat, dan Prof. Edi, hadirin semuanya yang hadir di studio maupun yang menonton secara live di TVRI Kalimantan Barat atas atensinya. Oleh karena itu, semoga acara dialog khusus kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita lebih mencintai NKRI dan nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan 4 nilai dasar itu terimplementasi dengan baik di seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan Kalimantan Barat khususnya. Sampai di sini, semoga kita ketemu lagi pada acara yang sama, dengan tema yang sama, dalam upaya memantapkan semangat wawasan kebangsaan. Saya, Jumadi, undur diri. Mohon maaf, kita ketemu pada kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.